Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arbi Yudatama, NIM H1051 Saya dari Prodi Rekayasa Sistem Komputer. Nah, jadi pada video kali ini saya akan melakukan praktikum modul 4 di mata kuliah Sistem dan Sirkuit. Nah, jadi untuk tema pembahasan kali ini itu kita melakukan praktikum tentang rangkaian modul 4 itu yaitu rangkaian Thevenin dan Norton. Nah, jadi pada tujuan praktikum kali ini itu saya bacakan pada percobaan kali ini itu mahasiswa diharapkan yaitu dapat mengaplikasikan dan menganalisis teorema Thevenin, dan yang kedua itu dapat membuat rangkaian ekuivalen Thevenin dan Norton. Nah, jadi untuk modul 4 itu seperti ini modulnya. Jadi di sini ada prosedur percobaan. Nah, di sini ada rangkaian, di sini ada gambar rangkaiannya ada 3, dan kemudian selanjutnya itu ada tabel yang nanti kita akan isi hasil praktikum kita isi. Ini untuk hasilnya dan ini untuk hasil perhitungannya. Dan kemudian untuk tugasnya sendiri, nah di sini untuk tugasnya itu membuat video yang seperti yang saya videokan ini, dan kemudian selanjutnya yang kedua itu ada laporan. Nah, untuk laporan sendiri itu nanti saya akan bagikan itu melalui Classroom. Nah, oke, kita lanjut ke praktikumnya. Nah, jadi untuk praktikum modul 4 di sini saya menggunakan aplikasi yang sebelumnya, yaitu menggunakan aplikasi Tinkercad. Nah, untuk aplikasi Tinkercad-nya mungkin kalau seandainya mungkin ada yang belum login, ada yang belum itu mungkin silakan untuk daftar terlebih dahulu untuk regis sebelum menggunakan aplikasinya. Nah, untuk pada kali ini saya sudah melakukan regis dan sudah daftar terlebih dahulu gitu kan pada modul-modul sebelumnya. Nah, di sini untuk rangkaiannya itu sudah saya buat di sini. Nah, jadi untuk modul 4 sendiri gitu kan. Di sini ada 3 rangkaian gitu kan. Jadi ini untuk rangkaian pertama yang ini, terus rangkaian kedua yang ini, dan untuk rangkaian ketiganya yang ini gitu kan. Dan ini saya buat sendiri gitu kan. Dan ini sudah ada udah tercantum pembuatnya di sini kan, desain BRB Utama gitu kan. Dan edited di sini ada tertulis tanggal gitu kan, tanggal 2 bulan 6 tahun 2021. Nah, itu berarti yang terbaru gitu kan. Nah, kita lanjut aja gitu kan. Dengan mengklik Tinkerdisk, kita langsung memulai praktikumnya gitu kan. Nah, di sini untuk praktikumnya sendiri rangkaiannya itu di sini saya belum memberikan keterangan yang ada pada gambar gitu kan. Nah, sini saya jelaskan beberapa komponen-komponen yang ada di dalam rangkaian tersebut gitu kan. Jadi untuk komponennya sendiri gitu kan. Jadi di sini saya menggunakan multimeter. Di sini saya menggunakan 3 multimeter karena di sini menggunakan 3 rangkaian. Nah, di sini saya menggunakan 3 multimeter dan 2 power supply. Nah, power supply-nya sendiri di sini saya menggunakan pada rangkaian 1 dan kedua. Nah, untuk rangkaian ketiga di sini saya tidak menggunakan karena untuk rangkaian pada modul 4 sendiri itu di sini tidak ada yang tidak menggunakan kapasitor. Nah, jadi saya sesuaikan gitu kan. Saya sesuaikan sendiri gitu kan. Untuk rangkaian 1 rangkaian 2 itu menggunakan power supply. Sedangkan yang ketiga itu tidak, karena tidak ada kapasitornya gitu. Nah, jadi balik lagi ke rangkaian. Nah, di sini saya menggunakan rangkaian pertama dulu ya. Saya menggunakan rangkaian pertama dulu. Jadi untuk alirannya gitu kan. Nah, di sini saya alirannya ini dari pertamanya itu saya menyalurkannya itu dari
kabel merah ini, dari inputan yang merah ini. Nah, dari merah ini kita kalau bisa dilihat mouse-nya gitu kan, arah mouse-nya. Nah, ini arahnya gitu kan, arahnya itu mengikuti gini kan. Set. Nah, ini mengikuti gitu kan. Terus ketemu lagi ke power supply. Nah, untuk outputnya gitu kan, untuk ketemu inputannya lagi gitu kan, itu harus disamakan gitu kan. Merah sama merah gitu kan, harus disamakan. Merah sama merah, terus hitam sama hitam gitu kan. Jadi nggak boleh beda gitu kan. Dia kalau beda itu dia nggak bakalan sinkron gitu, nggak bakalan sinkron untuk hasil outputnya itu nggak bakalan sinkron. Jadi harus sesuai. Nah di sini untuk apanya ya? Nah untuk nilainya, value-nya. Nah di sini saya langsung tinggal masukkan aja ya gitu kan. Nah di sini ada keterangan gitu kan. Nah di sini untuk R1-nya. Nah R1-nya di sini saya posisinya itu di sini. Nah ini untuk R1-nya posisinya di sini. Saya menggunakannya gitu kan. Nah ini saya kasih komentar aja gitu kan. Saya kasih komentar sini. Nah di sini R1. Nah kemudian di sini ada R2. Bentar ya. Oke. Iya betul. Nah, ini untuk R2-nya. Ini R2. R2. Kemudian ada di sini R3. Oke. R3-nya berarti di atas tadi ya. Oke, R3-nya di atas. Ini untuk R3-nya. Nah, yang ini RR itu ini RL-nya. Oke, ini untuk RL-nya. RL. Nah, setelah semua kita beri keterangan, nah jadi kita tinggal masukkan aja gitu. Tinggal kita masukkan value-nya. Untuk value-nya itu R1 itu sama dengan 12 kilo ohm. Nah, untuk itunya 12. Nah, tinggal kita sesuaikan. Terus R2-nya itu 6 kilo ohm. 6 kilo ohm. R3-nya itu 8 kilo ohm. Oke, 8 kilo ohm. Nah, RL-nya belum diketahui. Nah, jadi untuk R-nya sudah ditentukan, nilai-nilainya, value-nya sudah ditentukan. Dan untuk voltasenya, untuk tegangannya sendiri, di sini saya setting voltasenya sendiri. Di sini saya setting menyesuaikan modul. Berarti di modul itu 12 volt. Nah, itu udah setting. Oke. Setelah semuanya dipasang, sudah semuanya dibuat, maka kita lakukan uji coba. Maaf. Kita lakukan uji coba. Oke, kita start. Nah, di sini kita sudah mendapatkan itu hasilnya di multimeter itu hasilnya 4 volt. Nah, ini untuk hasilnya 4 volt. Dan untuk hambatannya sendiri di sini hasilnya itu 667. Nah, ini saya nggak tahu simbolnya apa gitu kan. Hanya ini simbol H kebalik gitu kan. Ampere. Dan untuk tegangannya itu kita menyesuaikan modul, defaultnya itu 12 volt. Nah, jadi untuk rangkaiannya seperti ini gitu kan. Dan bagaimana untuk perhitungannya gitu kan. Nah, untuk perhitungannya di sini sudah saya cantumkan di modul. Saya sudah cantumkan di laporan. Nah, nanti untuk di laporan sendiri itu memuat beberapa kayak langkah-langkah di bagian perhitungannya gitu. Oke, kita lanjut ke modul. Kita lanjut ke rangkaian kedua. Kita stop dulu. Oke, kita lanjut ke rangkaian kedua.
Jadi untuk rangkaian kedua sendiri, nah, jadi di sini untuk rangkaian keduanya kita tinggal tambahkan lagi untuk komentarnya, keterangannya gitu kan. Nah, kita tinggal sesuaikan aja gitu. Untuk R1-nya gitu kan. Jadi untuk tegangannya sendiri, dan untuk tegangannya itu sama dengan kayak power supply. Nah, ini dia power supply-nya. Berarti R1-nya di sini. R1-nya di sini. R1. Kemudian ininya R2. Ininya R2. Kemudian ininya selanjutnya tuh atasnya lagi R3. Ya. R3. Oke. Nah, setelah semuanya dibuat, nah kita tinggal masukin aja gitu value-nya. Untuk value-nya kita tinggal sesuaikan. Jadi untuk R1 sendiri di sini ada 12 kilo ohm. 12 kilo ohm. Kemudian R2-nya 6 kilo ohm. R2-nya itu 6 kilo ohm. Kemudian R3-nya itu R3-nya 8 kilo ohm. 8 kilo ohm. Nah, oke. Kemudian di bagian power supply udah kita tetapkan sini voltasenya itu 12 volt. Nah, langkah selanjutnya kita langsung dicoba aja, langsung kita coba hasilnya. Nah, kita sudah mendapatkan hasilnya. Jadi untuk hasilnya itu dari hasil multimeternya itu kita dapatkan itu 6 milivolt. Nah, jadi untuk hasilnya multimeter seperti ini. Dan untuk hasil dari hambatannya, untuk hambatannya itu di sini menampilkan 1000. Mungkin sini logonya itu kayaknya hyper ya, entah mungkin hyper atau gimana. Jadi hanya ini kebalik gitu kan. Jadi saya kurang tahu simbolnya gitu. Terus di sini ada ampere, entah mungkin hyper ampere atau gimana gitu. Pokok di sini mungkin hitungannya ini hitungannya 1000 gitu, 1000 titik ampere. Nah, jadi untuk rangkaian keduanya seperti ini, hasilnya juga seperti ini gitu kan. Nah, kita lanjut ke rangkaian ketiga. Jadi kita stop dulu. Jadi untuk perhitungannya itu nanti saya lanjutkan ke rangkaian yang ada di laporan. Nah, jadi untuk laporannya nanti itu dia memuat langkah-langkah sama perhitungannya gitu. Nah, oke, kita lanjut ke modul rangkaian ketiga. Nah, untuk rangkaian ketiga di sini ya kurang lebih sih mungkin ya. Jadi tapi yang membedakannya di sini hanya untuk membedakannya sendiri di sini hambatannya itu hambatannya di sini diketahui ampere, bukan kilo ampere ataupun mili ampere. Nah, jadi kita langsung tentukan aja. Langsung kita tentukan. Karena di sini ditanya ampere, berarti kita settingnya di ampere. Bentar. Oke. Oh, sebelumnya kita tambahkan dulu komentarnya. Berarti untuk R1-nya itu di bagian. Oke. Nah, R1-nya di bagian sini. Ini R1-nya. R1. Kemudian R2-nya di sini. Kemudian R3-nya di sebelah sini. Nah, kita sudah mendapatkan
kayak infonya gitu kan, info dari masing-masing resistornya sudah diketahui berapa R1, posisi R1 itu di mana, R2 di mana, R3 di mana. Nah, kita tinggal masukkan aja gitu value-nya. Nah, untuk value-nya sendiri di sini untuk R1-nya tuh 12 tetap ya. Nah, untuk nilai value-nya sepertinya tetap. Ininya 6. Oke, 6. Kemudian di sini ada 8. Nah, karena di sini diketahuinya ampere, nah kita di sini tinggal ubah aja gitu. Kita tinggal ubah aja di bagian satuannya tuh di sini kita yang tadinya kilo ampere jadi ubah menjadi ampere. Ini jadi ampere juga. Ampere. Ini juga jadi ampere. Nah, setelah semuanya dirubah, kita tinggal tentukan aja. Kita tinggal tentukan berapa hambatan yang dihasilkan dari 3 masing-masing resistor yang kita beri nilainya tadi. Oke, kita tinggal start aja. Nah, sudah dapat. Itu hasilnya 12 12 ampere. Nah, hasilnya itu 12 ampere gitu. Jadi untuk rangkaian 3 seperti ini hasilnya, dan untuk posisinya R1, R2 dan R3 itu di mana? Nah, itu posisinya seperti ini. Dan untuk laporannya sendiri itu seperti tadi gitu kan. Jadi untuk perhitungannya itu ada di laporan. Tepatnya tuh dia ada di penjelasan sama analisis data. Nah, jadi mungkin saya cukupkan dulu untuk videonya. Mungkin untuk semua rangkaian yang saya bahas tadi itu mungkin lumayan panjang gitu kan, dan lumayan detail sih. Meskipun rangkaian yang saya buat ini mungkin sudah instan gitu kan, karena sudah saya buat gitu kan dari sebelum video ini dibuat. Jadi daripada untuk lama-lama gitu kan, lebih baik saya buat dulu gitu. Tapi di sini sudah saya jelaskan, sudah saya paparkan juga posisi-posisinya seperti gimana, R1-nya di mana, R2 di mana, dan lain-lain. Nah, itu sudah saya jelaskan di video ini gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan dalam video saya itu harap maklum, karena kesalahan itu dari saya sendiri. Oke, mungkin itu aja dari saya. Saya undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.